Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri Ramatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang imbalan kerja. Nah, imbalan kerja yang akan diterima karyawan pada umumnya bersifat jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon, walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek. Namun pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan, sehingga perlu diatur secara khusus imbalan kerja jangka pendek pada umurnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Kemudian bagaimana sih perlakuan akuntansinya? Perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti berimbalan adalah hal cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Cuti berimbalan ada yang dapat diakumulasikan, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tidak diambil seluruhnya. Banyak praktik yang terjadi terkait cuti berimbalan di berbagai perusahaan. Pada sebagian program, imbalan diberikan jika cuti tersebut diambil sehingga karyawan yang mengambil cuti juga akan mendapatkan kompensasi. Sementara pada program lain, imbalan akan diterima jika karyawan tidak mengambil cuti. Prinsipnya adalah perusahaan harus mengakui beban sebesar perakiraan. Yang pertama, imbalan yang akan diterima pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan, jika cuti boleh diakumulasi. Kemudian yang kedua, imbalan yang diterima pada saat cuti terjadi jika cuti tidak boleh diakumulasi. Sementara bagi laba dan bonus, perusahaan harus mengakui beban sebesar perakiraan pembayaran bagi laba dan bonus apabila terdapat kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kemudian materi tentang kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif dapat timbul berdasarkan kebiasaan yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Jika perusahaan tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran, maka bagi laba dan bonus diakui sebagai liabilitas sebesar jumlah yang belum dibayar. Kewajiban konstruktif muncul ketika aset yang dikelola dana pensiun itu tidak mencukupi untuk membayar imbalan sesuai dengan dijanjikan. Maka timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menambahkan supaya imbalan tersebut sesuai dengan apa yang disepakati pada saat awal. Kemudian, materi selanjutnya tentang pesangon. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada saat pemutusan kontrak kerja, perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi karyawan. Besarnya uang pesangon tersebut dihitung berdasarkan masa kerja. Jadi, pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan atau keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Pembayaran pesangon haruslah dalam bentuk tunai, kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Perlakuan akuntansi, perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, diantaranya yang pertama, ketika penawaran waran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57 Revisi 2009 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Jika pesangon terutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan, maka perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran ketika perusahaan telah mengomunikasikan kepada pekerja yang terkena dampak. Apabila perusahaan menawarkan pekerja untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela, maka pesangon akan diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Imbalan pasca kerja. Istilah imbalan pasca kerja dikenal sehari-hari dengan nama pensiun. Namun imbalan pasca kerja tidak hanya mencakup pensiun, tapi semua imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa kerja selesai, seperti asuransi dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Jadi imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Kemudian karakteristik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun.
Nah, program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis, bergantung pada karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung risiko atas kekurangan dana tersebut. Dana pensiun dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Peserta pada DPPK umumnya hanya karyawan pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Kemudian yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Peserta pada DPLK terdiri dari karyawan dari berbagai perusahaan atau multi pemberi kerja ataupun perorangan. Program multi pemberi kerja adalah program imbalan pasca kerja yang menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas. Perusahaan harus mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan ketentuan program tersebut. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan aset pekerja saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Contoh lain dari program ini adalah cuti sabatikal, penghargaan masa kerja, imbalan cacat permanen, dan lainnya. Kemudian imbalan pasca kerja. Program iuran pasti PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun, namun jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Pada program ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Kewajiban konstruktif muncul ketika aset yang dikelola dana pensiun tidak mencukupi untuk membayar imbalan sesuai dengan yang dijanjikan, maka timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menambahkan supaya imbalan tersebut sesuai dengan apa yang disepakati pada saat awal. Kemudian program imbalan PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program imbalan pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Oleh karena itu, jumlah iuran yang harus dibayar perusahaan tiap periode tidak dapat ditentukan tergantung dari kondisi aset program. Kemudian karakteristik. Pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun, yang disebut sebagai kewajiban imbalan pasti. Nah, imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau secara bertahap. Kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi aktuaria karena banyaknya faktor internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Asumsi demografis diantaranya tingkat mortalitas, tingkat perputaran pekerja, dan tingkat pensiun dini. Sementara itu asumsi keuangan meliputi diantaranya tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, biaya kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, perhitungan kewajiban imbalan pasti memerlukan penilaian aktuaria.
Untuk memerlukan penilaian aktuaris. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Program imbalan pasti yang menyisakan dana untuk pembayaran imbalan tersebut disebut funded. Jika sebaliknya disebut unfunded. Dalam pengelolaan investasi atas aset program juga terdapat ketidakpastian terkait hasil investasi. Hasil ini dapat menimbulkan perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil aktual. Kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif perusahaan untuk menyediakan dana aset program untuk memenuhi imbalan yang disepakati menyebabkan perusahaan harus menanggung risiko atas perubahan nilai kewajiban imbalan pasti dan aset program. Risiko tersebut adalah risiko aktuaria, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti yang berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan aktuaria. Kemudian yang kedua, risiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Kedua risiko tersebut dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Keuntungan aktuarial terjadi ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Sebaliknya, kerugian aktuarial diakui ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuaria terkini atau ketika hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Proses yang membandingkan antara hasil aktual dan yang diharapkan atas nilai kewajiban imbalan pasti dan hasil dari aset program disebut pengukuran kembali. Kemudian kewajiban imbalan pasti, yaitu merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value yang menggunakan tingkat diskonto dan selanjutnya disebut sebagai nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Nilai ini dihitung oleh aktuaris secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti yang akan dibayarkan perusahaan di masa yang akan datang, tapi harus dinilai berdasarkan nilai pada saat laporan, maka menggunakan nilai kini. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang meliputi pertama, biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Dengan bertambahnya masa kerja satu periode, maka menimbulkan biaya jasa kini pada periode tersebut dan menyebabkan peningkatan NKKIP yang akan dibayarkan nanti. Kemudian biaya jasa lalu, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment, yaitu penurunan signifikan dalam jumlah pekerja yang tak ditanggung oleh program. Amandemen dapat meningkatkan atau menurunkan nilai NKKIP, sedangkan curtailment menurunkan nilai NKKIP. Kemudian keuntungan atau kerugian atas penyelesaian atau settlement, yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas bagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Settlement menurunkan nilai NKKIP. Kemudian yang kedua, biaya bunga, yaitu kenaikan NKKIP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian. Sesuai dengan prinsip nilai waktu atas uang atau time value of money, nilai kini atau present value akan lebih rendah dibandingkan nilai masa depan, dan nilai kini tersebut akan meningkat mendekati nilai masa depannya seiring berjalannya waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Kemudian pengukuran kembali atau remeasurement. Pengukuran kembali atau remeasurement yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Peningkatan NKKIP tersebut menimbulkan kerugian aktuarial. Sebaliknya, jika nilai tercatat NKKIP menurut perusahaan lebih tinggi daripada nilai berdasarkan asumsi aktuaria terkini, maka terjadi penurunan NKKIP sehingga menimbulkan keuntungan aktuarial. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali atas NKKIP diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Kemudian aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah yang pertama pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang timbul selama suatu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Kemudian iuran atau penarikan yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun menambah NWAP, sedangkan penarikan jika memenuhi syarat tertentu akan mengurangi NWAP.
Kemudian pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktual atas aset program. Itulah sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.